Kita masih di pembahasan tentang masalah haknya istri yang merupakan kewajiban suami. Insya Allah di bagian terakhir yang nantinya kita akan membahas haknya suami yang merupakan kewajiban istri. Dikatakan sebelumnya bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh kepada istri dan wajib untuk menjaga istrinya, mengarahkan istrinya, mendidik istrinya, dan juga bertanggung jawab atas syariat si istri. Ya. Termasuk ketika si suami membiarkan si istri ketika melakukan kemaksiatan dan suami membiarkan, maka bertanggung jawablah si suami. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan bahkan seseorang suami atau kepala rumah tangga itu juga bertanggung jawab atas siapapun yang ada di rumahnya dan dia nafkahin, termasuk pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangga ini juga tanggung jawab si pemilik rumah tangga tersebut atau suami dalam hal ini, atau ayah, atau bapak, atau kepala rumah tangga. Nah, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fin nisa'i. Ini Allah itu maksudnya ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah dan jogon perempuanmu, wanita-wanitamu, anak dan istri. Fa innahunna, perempuan-perempuan ini, para perempuan-perempuan kalian, yaitu anak dan istri tadi maksudnya, adalah amanatun indakum. Nah, amanat pada kalian. Istri dan anak itu adalah amanat untuk kalian yang wajib kita bertanggung jawab. Faman lam ya'mur, dan bagi siapa-siapa yang tidak memerintahkan, tidak menyuruh imra'atahu, wanita-wanitanya, istri atau anak, bis sholati, dengan sholat, walam yu'allimha, dan tidak ngajari cara sholat dan ibadah yang lain termasuk wudhu dan sebagainya, termasuk masalah haid, masalah nifas dan sebagainya juga, pokoknya masalah syariat. Kan sudah kita bahas ya, seorang suami wajib ngajari istrinya syariat. Kalau tidak mampu sang suami karena bukan ahli ilmu misalkan, maka suami wajib mendatangkan guru atau mengantarkan istrinya berguru. Ya, mengantarkan istrinya berguru kepada ulama. Nah, dan si suami harus terlibat nih. Ngajinya istri ini suami harus terlibat. Karena banyak masalah terjadi ketika istri diberikan kebebasan untuk mencari majelis. Wis ngaji nang sapa wae wis bebas. Akhirnya ketika si istri tersebut ngajinya ke orang-orang yang berbeda dengan si suami dalam hal mazhab atau yang lain, akhirnya jadi masalah. Akhirnya jadi problem rumah tangga. Dan banyak kasus istri-istri kemudian tiba-tiba dia belajar ke orang-orang yang mungkin mengatakan atau mendoktrin bahwa kita inilah yang paling benar, yang lain salah. Bahkan lebih ekstrim lagi, kitalah yang makan masuk surga, yang lain masuk neraka. Ya, misalkan ada seperti itu, akan menjadikan apa? Suaminya langsung dikatakan, Pak, Anda masuk neraka. Karena saya barusan ngaji menyatakan bahwa Anda telah masuk neraka. Lah ini kan bahaya kayak gini kan. Loh, kenapa kok saya masuk neraka? Karena Anda suka tahlilan. Ada, kasus begitu ada. Karena Anda suka maulidan. Karena Anda suka sholawatan. Maka kata guru saya, orang yang seperti Anda ini akan masuk neraka, sampai masuk neraka. Loh, ya suami dengan akhirnya jadi masalah rumah tangga kan. Nah, yang salah siapa? Ya suami. Loh, kok salah suami? Istri salah? Iya, suami juga ikut salah. Kenapa? Karena suami ini punya tanggung jawab untuk ngajarin istrinya. Kalau dia tidak mampu, antar ke tempat majelis. Jangan disuruh cari majelis dewe. Gitu.
Kadang-kadang orang ya, andai kata tidak di kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan, andai katalah ke mazhab yang berbeda. Misalkan kita biasanya mazhab Syafi'i, kemudian istri belajar ke guru yang mazhabnya Malik. Sama-sama benarnya kan? Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita akan menganggap yang tidak sejalan dengan yang dia pelajari salah. Orang yang baru, maaf ya, baru hijrah atau baru belajar agama, kadang dia ini terdoktrin dengan sendirinya, atau memang didoktrin oleh ulamanya, atau dengan dirinya sendiri terdoktrin keyakinan bahwa inilah yang benar, sing liyane salah. Padahal kita tahu 4 mazhab ini semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena pengambilan dalilnya itu berbeda-beda, qawaidul mazhabnya masing-masing berbeda-beda. Akhirnya kan jadi masalah, akhirnya jadi ribut. Ya. Kayak misalkan, loh katanya guru saya kalau habis wudhu itu tidak batal suami istri. Jadi suami, loh selama aku ngaji itu ya batal wudhu suami istri. Akhirnya kan jadi ribut. Yang ternyata istrinya belajarnya ke mazhab Malik, suaminya ke mazhab Syafi'i. Akhirnya jadi masalah kan? Karena mereka sama-sama awam, tidak legowo dalam hal ini. Nah kemudian dan jadi wajib untuk mengajari mereka, atau tadi ya sudah kita bahas, kalau orang yang tidak melakukan faman lam ya'mur, yang tidak memerintahkan istrinya dan keluarganya termasuk ya anak-anaknya untuk melakukan kewajiban sholat di sini, tapi secara umum adalah semua kewajiban, dan yu'allimha, ngajari, atau tadi ngajak ke tempat majelis atau ngasih guru mungkin. Orang yang tidak melakukan ini maka faqad khanallaha wa rasulah. Ancamannya luar biasa. Maka orang ini berarti telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ini. Maka orang ini telah berkhianat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Berkhianat. Tidak main-main, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Kanjeng Nabi. Ancaman yang luar biasa nih. Ya. Dan bahkan Nabi di Haji Wada juga, di wasiat beliau yang terakhir juga menekankan masalah wanita, masalah para istri dan keluarga. Ya, karena yang sudah kita bahas sebelumnya kan tentang pidatonya Kanjeng Nabi yang terakhir di Haji Wada. Kemudian wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati. Karena Allah juga telah perintahkanlah keluarga kalian. Ahlaka, ahli baitnya kita. Siapapun yang di rumah tangga kita yang jadi pengawasan dan di bawah di bawah kita maksudnya. Bis sholati, dengan melakukan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain otomatis. Dan ini merupakan kewajiban dari kepala rumah tangga. Ya. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzambin a'dham min jahalati ahlih. Jadi tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini min jahalati ahlihi, dari kebodohan keluarganya. Kebodohan dalam arti kebodohan syariat. Ya, kebodohan syariat. Karena pertama kali yang gandolan kepada seorang laki-laki, gandolan kepada pria di yaumil kiamah nanti, awal ma yata'allaq birrajuli yaumil qiyamah ahlu wa auladuh, keluarganya dan anak-anaknya. Jadi yang gandolan nanti di yaumil qiyamah itu anak dan istri kita. Ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, anak dan istri kita, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajuli fa innahu lam yu'allimna umur dinina wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Jadi protes. Dalam satu riwayat lain disebutkan nanti di yaumil qiyamah itu ada orang yang dia di dunia ahli ibadah,
ibadahnya Masya Allah, ibadah, tapi dia membiarkan anak dan istrinya tidak bersyariat. Dia membiarkan anak dan istrinya tidak melakukan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Jadi membiarkan. Akhirnya harusnya orang ini masuk surga kan dengan amalnya. Maka amalnya Masya Allah gitu kan. Akhirnya orang tersebut terseret ke dalam neraka bersama anak dan istri. Kenapa? Karena dia melalaikan tanggung jawab. Loh, anak istrinya dosa juga? Iya. Seorang istri ketika melakukan perbuatan dosa, ya, seorang istri ketika melakukan perbuatan maksiat, misalkan kak kudungan keluar, atau tidak sholat, padahal tidak sedang berhalangan. Nah, maka si istri tadi dosa, dan suami ikut juga dosa. Ada orang-orang yang punya pemahaman begini, kalau si istri dosa, melakukan dosa, maka yang dosa hanya suaminya saja, istri enggak. Ini salah. Jadi wong lanang cek soro men ya. Si wedoke nglakukan maksiat gak popo karena sing nanggung dosane wong lanang. Bukan begitu. Sama-sama berdosa. Orang laki tidak melakukan kemaksiatan tersebut tapi membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, maka dua-duanya berdosa. Sebaliknya, kalau misalkan sebaliknya, seorang suami yang maksiat, istrinya membiarkan, apakah istri tersebut berdosa? Enggak. Setelah amar ma'ruf nahi mungkar ya, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar berarti si istri itu tidak dengan kekuasaan tapi dengan lisan, dengan nasihat, ngajak, ngerayu, apalah macam-macam, kemudian mentok terakhir dengan hatinya mendoakan supaya si suami dapat hidayah, wis. Dan tidak menanggung dosa. Si suami menanggung dosa si suami, si istri tidak menanggung dosanya suami. Tapi kalau sebaliknya tadi dosa, nanggung dosa. Sampai kapan? Ya sampai hijrah si istrinya. Loh kalau dibiarkan terus gimana? Ya dosa terus sampean. Saya sudah nasihati, sudah nuturi, tapi tetap ngeyel, tetap tidak mau sholat, tetap tidak mau ibadah, tetap tidak mau tutup aurat. Terus gimana? Ya dosa terus sampean. Dua-duanya dosa terus. Nah terus solusinya gimana? Nah kalau sebagai kepala rumah tangga kita tidak dihiraukan oleh yang kita pimpin, ya terus siapa mana? Ijol. Tukar tambah. Gimana lagi coba? Coba gimana lagi? Solusinya gimana coba? Istri tetap tidak mau melakukan ketaatan dan tetap melakukan kemaksiatan, tetap ngeyel, tidak mau. Saya tetap gak gelem kudungan, panas, misalkan, engkau rambut kerontok. Saya tetap tidak mau sholat, apa males. Suami tetap nyuruh, tapi tidak dihiraukan. Ini tetap dosa loh. Loh, kan sudah nyuruh, iya. Nyuruh tapi harus dilakukan. Begini, pemimpin itu ketika mengeluarkan suatu perintah harus dilakukan. Selama perintah itu tidak melanggar syariat, harus dilakukan. Misal, ini kita skala pemerintahan ya. Ada pemimpin yang dia memerintahkan untuk melaksanakan melaksanakan puasa sunnah karena ingin melakukan proses sholat istisqa. Di dalam kitab disebutkan sholat istisqa itu
sempurnanya, proses sempurnanya itu ada puasa 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, hari keempatnya, puasa hari keempatnya mereka keluar ke lapangan untuk melakukan proses sholat istisqa ya, dengan macam-macam sunnah. Nah, puasanya hukumnya sunnah. Illa kecuali kalau imam dalam hal ini pemimpin satu negeri tersebut memerintahkan rakyatnya untuk puasa. Maka wajib bagi rakyatnya yang muslim dan mampu berpuasa untuk berpuasa. Hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Harus dilakukan jadinya. Nah, penerapannya di dalam rumah tangga, seorang kepala rumah tangga merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Ketika istrinya tidak melakukan kewajiban dan tetap melakukan kemaksiatan, maka wajib memerintahkan si suami tersebut untuk istrinya taat. Dan wajib dilakukan. Sampai kapan kewajiban ini sampai dilakukan? Kalau ada pembiaran dan tidak ada ketegasannya dari sang suami, maka tetap berdosalah suami tersebut. Nah, terus solusinya, jalan keluarnya gimana? Kalau tetap ngeyel sing wedok, ya apa maneh? Ganti anyar. Hah? Terus ya apa? Terus gimana? Solusinya ada kan? Selain itu dituruti atau wis dewe-dewe itu sudah. Kalau anak gimana? Kalau anak kan tidak mungkin dipecat. Wis mulai saiki kon gak dadi anakku, tidak bisa. Nasab itu tidak bisa diputus. Ya, nasab itu tidak bisa diputus kan? Ya tetap kan, namanya anak ya anak, tidak bisa itu mantan anak saya, tidak bisa. Lek mantan pasangan hidup ya, mantan suami, mantan istri ya. Tapi lek mantan anak, mantan bapak, mantan ibu kan ada. Maka tetap harus berusaha si suami tersebut, si bapak tersebut untuk supaya anaknya taat. Kalau enggak ya soro uripe. Nah, sekarang pertanyaan. Gimana kalau istrinya itu tidak melakukan kemaksiatan terang-terangan di depan suami tapi singit-singitan? Depan suami alim, masya Allah, berukutan, enggak. Lek metu kudungnya digawe rapet, masya Allah. Tapi begitu metu kudungnya dilempit, telepon tas. Hah? Sholat, ono suami sholat, masya Allah. Pas suami gak ono sholatnya ya wis ngene iku. Lebih penting kan drakor dibanding sholat. Intinya maksiat di belakang suami. Depan suami macak sholihah. Di belakang napa? Maksiat, fasikoh. Enggak dosa suami. Ya, betul. Dalam hal ini karena suami tidak tahu. Jadi istri pura-pura. Tapi ada tapinya. Tapi sang suami mendapatkan balaknya. Rumah tangga tersebut akan ada balak yang sumpekan, moro gak jelas, duit belanja kurang ae, duit balik-balik entek. Intinya ada ketidakberkahan di dalam kehidupan. Ketika membiarkan salah satu dari anak-anaknya, istrinya untuk maksiat. Satu. Dan dia dosa. Tapi kalau tidak membiarkan, hanya saja melakukannya di belakang dia tanpa sepengetahuannya dia, maka dia memang tidak dosa, tapi balak yono. Balak rumah tangganya ada. Ya, ada. Misalkan anak depan orang tua, masya Allah, anak itu kena soleh, solihah, ngaji, berangkat nang di masjid, masya Allah, kayak sarung. Ternyata sarungnya di jurusnya celonoi. Terus metu sarungnya dicopot, dilempit terus jok motor, celonoan, gak nang masjid, maksiat, gak sholat, iki segala macam. Tapi sang bapak nggak tahu, taunya anaknya budal nang masjid. Dosa? Enggak. Tapi
balak. Dapat balaknya. Ya na'udzubillah kalau kita dapat balak, ini hidup kan enggak enak. Hidup ini serasa kayaknya apa ya? Serasa tidak hidup serasa tidak hidup. Jadi kayak sumpah gak jelas, tahu-tahu stres, tahu-tahu napa nggih? Tanpa ada sebab itu sumpah dhewe ngoten lho. Moro-moro duit kok entek, ge opo? Kok gak ono rupane? Duit kok cuma numpang lewat. Itu termasuk ketidakberkahan dalam hidup. Ribut rumah tangga, gegeran apa segala macam termasuk. Nah ini nah ini apa namanya? Pasal pertama tentang haknya istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami. Kita sudah menyelesaikan ini beberapa kali pertemuan ya. Yang nanti kita akan pertemuan lagi ini pembahasannya berbalik. Fi huquqiz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Iki wong lang lega iki. Sama ini mulai awal pengajian ini sampai saiki sing digasak lanang tok. Nggih. Tanggung jawab wong lanang, tanggung jawab. Nah, sekarang dibalik. Apa saja yang wajib bagi istri dan merupakan haknya suami untuk dipenuhi oleh istrinya. Yang tadi kan apa saja haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sekarang dibalik, yang nanti pasal yang kedua, apa saja haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri. Oke, ini penting juga karena bukan kadang-kadang sang suami kadang-kadang ya banyak omongan-omongan itu cuman mengarah ke suami wajib, istri berhak. Padahal ada juga sebaliknya, suami juga punya hak, istri juga punya kewajiban kepada suami. Apa saja? Nah ini. Atau ada juga orang yang sebaliknya menganggap bahwa istri itu punya kewajiban tentang suami, suami enggak punya kewajiban kepada istri. Ada yang kebalik seperti itu juga. Nah ini egois ya, kalau seperti itu dia egois sebetulnya. Padahal semuanya masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Itulah adilnya Islam dalam perbedaan jenis kelamin laki dan perempuan. Islam sangat adil. Nah, adil itu tidak harus rata. Adil itu tidak harus sama. Adil itu sesuai dengan porsi dan kodratnya. Anak SMP, SMA, SD, otomatis sanggungnya kan beda-beda. Iya kan? Loh, sampai enggak adil karena sanggungnya enggak sama. Ya beda dong. Uang sekolahnya aja mungkin berbeda juga. Jadi sama adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan kodratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan, apa hukumnya istri tidak berbicara kepada suami dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran karena sifat suami yang keras kepala? Tidak bicaranya itu berarti nyatru dong. Hah? Kalau tidak bicara itu dalam arti berusaha untuk tidak bukan nyatru tapi lebih memilih diam ketika suaminya mungkin marah. Itu beda dengan tidak mengajak bicara atau mogok bicara itu lain lagi kan. Kalau pertanyaannya, apakah dosa seorang istri mendiamkan suami? Iya, dosa. Tapi kalau pertanyaannya, ketika suami marah,
Dosakah istri diam? Enggak. Beda loh ya, beda konteks loh ini. Ya, beda kan? Bukan berarti ketika istri itu dimarahin suami, kemudian istri diam itu dosa. Enggak. Justru lebih baik biarkan dulu kemarahannya, kemudian baru dibahas. Kenapa kok marah? Apa masalahnya? Jelaskan dengan tenang. Ketika keadaan sudah saling tenang. Kayak no kopi sih. Mari dikeno kopi, nunggu, gorengan, mungkin sudah tenang. Nggih, ngoten sampean. Hah? Nek wae gregetan ambek suami, ambek istri ngoten niku dikeno kopi mur tenang napa mboten? Nek mboten tenang kekno kopi tanpa gula. Lek sing gurung tenang maneh, napa? Hah? Disiram kopi ojo. Ya, jadi mendiamkannya ini bukan mendiamkan berarti kan, tapi berusaha untuk mereda kemarahan suami dengan diam. Nah, tapi ada juga asal dia tahu ya karakter suami ya. Ada seorang laki yang dia kalau lagi marah, istri diam tambah marah. Sebaliknya juga, ono wong wedok, lek wong wedok ngomel, suaminya diam tambah ngomel. Betul Bu? Benar apa mboten? Betul ya? Ada seorang istri ketika dia kesal dengan suami, tapi suaminya diam mendengarkan, dia mendengarkan, tambah marah. Tambah muruk. Merasa tidak dihargai apa segala macam. Padahal maksudnya suami diam itu coba untuk mereda kemarahan, tapi enggak tambah muruk. Aku ngomel, terus aku jawab apa? Jadi suaminya keketen. Terus aku jawab apa? Aku diomeli, aku menengahi. Terus aku jawab apa? Kan ada yang seperti itu. Jadi harus tahu karakter dulu. Iki wong wedok istri saya ini kalau dia marah, saya diam dia akan marah. Ya, terus gimana? Ya mungkin harus dengan cara seperti apa supaya mereda kemarahannya. Tapi ada juga orang yang justru kalau dibalas omongan akan tambah marah. Ada kan kayak gitu kan, karakter kan beda-beda. Ya intinya kita harus tahu karakter masing-masing lah. Seperti apa? Kerja bersama satu pasar dan keuangan dipegang istri apakah wajib dalam nafkah? Tetap wajib. Jadi kerjasama dengan istrinya di pasar, punya toko kerjasama. Ya. Apakah si suami tetap wajib menafkahi? Ya. Kecuali istri sepakat untuk gak usah dinafkahi, cukup dari nafkahnya dari uang hasil toko atau pasar. Nah itu beda lagi. Jadi yang sudah kita bahas kan, istri punya hak untuk dipenuhi oleh suami, yaitu hak nafkah. Nah haknya ini bisa digugurkan oleh sang istri. Misalkan istri kaya raya, suaminya biasa, sugih, istrinya sugih. Kemudian si istri ngomong sama suami, sudah Pak atau Mas, saya tidak perlu dinafkahin karena saya sudah punya saya mampu. Ya, gelange sak kilo kanan, sak kilo kiri, ngoten. Duitnya sak akeh. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, maka gugur kewajiban suami itu nafkah. Gugur. Jadi nafkah ini tidak bisa digugurkan oleh pihak suami, tapi bisanya hanya digugurkan oleh pihak istri yang karena nafkah merupakan haknya istri yang bisa digugurkan atau tidak. Nanti akan kita bahas nih, haknya suami apa yang bisa digugurkan oleh suami. Jadi istri gak usah ngelakoni iki, gugur kewajiban istri. Ada, nanti ada. Dan juga ada pertanyaan biasanya ini, kalau uang gaji dipegang istri gimana seluruhnya? Uang gaji seluruhnya dipegang istri gimana? Ya tergantung kesepakatan juga sih. Sama. Tergantung kesepakatan. Cuman kalau seperti itu akhirnya jadi masalah. Suaminya mau beli apa kok njaluk nang istrinya. Koyok soal koyok opo ngono ya. Dek, tolong Dek, bensin Dek, gak duwe duit Dek. Rokok Dek. Duit rokok njaluk nang bojo. Padahal duit dhewe. Tapi dikira kabeh nang istrinya, akhirnya jadi masalah loh itu. Apakah istri wajib tahu
Berapa penghasilan suami gajinya? Wajib nggak? Ah, kalau tanglet lagi, wajib apa enggak? Apakah istri perlu dan wajib tahu penghasilan suami? Kok kamu harus jawab sih? Wajib napa mboten? Bu, wajib napa mboten? Wajib. Ibu-ibunya wajib. Mboten wajib. Tidak wajib istri tahu penghasilannya suami, saldo suami, isi dompet suami. Yang wajib tahu adalah nafkah, taunya nafkah. Ya, dan nafkah itu ada minimal nafkah, yang sudah sering kita bahas kan, minimal nafkah. Lebih dari minimal sunnah. Maka itu jangan perhitungan, kalau nafkah jangan perhitungan. Tapi yang pasti kita harus tahu minimal nafkahku ki piro sih. Harus tahu itu. Supaya apa? Supaya bisa melebihkan. Bukan supaya pas. Nah kan aku minimal nafkahnya ini, ya sudah pas-pasan iki. Enggak, jangan. Tapi lebihkan. Taunya kita minimal nafkah supaya kita bisa melebihkan. Dan melebihkan belanja, nafkah, pahalanya besar. Nah. Ada pertanyaan lagi enggak? Bagaimana jika seorang suami mendukung istri untuk mengaji tapi suami tidak mau mengaji? Tadi yang sudah kita bahas. Seorang suami mendukung istri untuk mengaji tapi suami tidak mau mengaji. Ini pernah kita bahas ini ya. Suami menyuruh istri taat tapi dia sendiri tidak taat. Ya. Intinya tidak menyontohkan gitu. Suami hanya menyuruh untuk taat, tapi suaminya tidak taat. Sebetulnya istri jangan melihat yang menyuruh. Sama dengan kita semua, ketika kita dinasihatin orang, jangan lihat siapa yang nasihatin. Ah, yang nasihatin saya belum melakukan kok ngapain saya melakukannya? Loh, ini keliru. Kalau nasihatnya itu benar, nah, kenapa kita harus melihat dulu siapa yang nasihatin? Ini bentuk kesombongan loh. Anda sendiri aja belum sholat 5 waktu tepat waktunya, kok Anda kok minta saya sholat 5 waktu? Loh, jangan begitu, ini bentuk kesombongan. Istri, lah suami tidak pernah ngajak saya ngaji, lah ngapain saya ngaji? Jangan. Jangan tergantung kepada suami atau suami tergantung kepada istri untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu kan kepentingan pribadi yang memang merupakan kewajiban pasangan hidupnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar karena serumah, dan amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih berat tanggung jawab suami daripada istri dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan menunggu diajak. Kalau memang maaf sekali lagi maaf. Kalau memang seorang istri itu dasarnya memang orang yang sholihah, tanpa diminta, tanpa diajak, tanpa disuruh, pasti dia melakukan ketaatan tanpa melihat suaminya taat apa enggak. Begitu juga suami, kalau suami dasarnya kepingin soleh, ya tanpa menyuruh, tanpa menunggu untuk disuruh atau disupport atau didukung untuk melakukan kesolehan. Harusnya begitu prinsipnya. Jangan tergantung dengan pasangan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Fir'aun itu bukan fasik lagi Fir'aun itu. Ngaku Tuhan, gak nanggung-nanggung kan, kudu ngaku wali loh, Tuhan. Hah? Kayak apa? Ngaku Tuhan. Bukan ngaku nabi, bukan ngaku wali, ngaku Tuhan. Lalu kenapa mana? Ya kan? Parah banget kan? Tapi punya istri namanya Siti Asiyah, sholihah, waliyah, ahli jannah. Padahal suaminya Fir'aun kayak ngono. Apalagi suaminya cuman
ngaku ganteng ngoten tok ya, kudu ngaku Tuhan, ngaku ganteng ngoten. Hah? Jangan terikat dengan suami tidak ngajak ya ngapain saya taat, jangan begitu. Ada pertanyaan lagi? Pun. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binadhar fakina fi ridwan hadikum sallallahu alaihi wa sallam wa du'a bismillah. Haddatsana bi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وأسرار الفاتحة بركة الفاتحة تقبل منك سمع علم وتب عنك دبر الله مستعان بنا في نظر الله جل وعلا والعافية والرحمة والرحمة الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.